Halo, perkenalkan nama saya Syakira Nur Airin dengan nomor NPM 24044010162 dari Prodi Hubungan Internasional kelas Bela Negara G216. Pada video kali ini saya akan menjelaskan isi dari artikel saya yang berjudul Bela Negara Non-Militer dengan Pengembangan Budaya Indonesia sebagai Instrumen Diplomasi Internasional. Nah, pada artikel ini tujuan saya membuat artikel ini ingin membahas bahwa bela negara itu nggak harus selalu dilakukan dengan cara militer saja, seperti dengan perang ataupun penggunaan senjata. Di era modern dan globalisasi ini, bela negara juga bisa dilakukan melalui cara-cara damai, salah satunya dengan mengembangkan dan mempromosikan budaya Indonesia ke dunia internasional. Nah, dalam artikel ini, saya menjelaskan bahwa saat ini hubungan antar negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer aja, tapi juga bisa dari citra, reputasi, daya tarik di suatu negara tersebut. Nah, maka dari itu, banyak negara yang menggunakan soft power, yaitu di mana kemampuan mempengaruhi negara lain melalui budaya, nilai, dan kebijakan, bukan melalui paksaan ataupun kekerasan. Nah, maka dari itu, dalam konteks ini budaya ini bisa menjadi alat penting dalam diplomasi internasional. Nah, Indonesia ini juga memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, seperti seni pertunjukan, musik tradisional, bahasa daerah, dan juga adanya warisan budaya. Nah, kekayaan ini sampai sudah diakui oleh UNESCO. Nah, dari kekayaan ini kita dapat memanfaatkan sebagai instrumen diplomasi budaya, misalnya melalui pertunjukan seni, pertukaran budaya, dan juga adanya partisipasi dalam forum internasional. Contohnya kalau kita bisa lihat adalah dalam artikel ini saya pakai contoh dari penggunaan angklung dan gamelan dalam kegiatan diplomasi yang mampu menciptakan kedekatan emosional antar negara. Nah, di artikel ini juga saya menekankan bahwa diplomasi budaya merupakan bagian dari bela negara non-militer karena berperan dalam menjaga identitas nasional, memperkuat rasa cinta tanah air, dan serta melindungi budaya Indonesia dari dampak-dampak negatifnya globalisasi. Nah, tanpa adanya upaya pelestarian ini juga dan adanya promosi yang serius, globalisasi ini bisa mengikis nilai-nilai dan bisa mempudarkan dan juga jati diri budaya bangsa ini juga bisa jadi hilang ataupun pudar. Nah, selain itu juga diplomasi budaya Indonesia ini juga berperan penting dalam multilateral, seperti saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 tahun 2022. Nah, melalui pendekatan budaya ini, Indonesia ini kan mampu menyampaikan pesan perdamaian, toleransi, dan juga kerjasama di tengah situasi global yang penuh ketegangan pada saat waktu itu. Nah, hal ini bisa menunjukkan bahwa budaya ini dapat menjadi sarana komunikatif atau komunikasi politik yang lebih inklusif lagi dan tidak konfrontatif. Nah, dengan kita mengembangkan budaya ini, kita nggak hanya berdampak di internasional aja, tetapi juga bisa memberikan efek manfaat yang bagus untuk pengembangan negeri kita juga, pengembangan nasionalisme kita juga, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan sosial, dan juga meneguhkan atau menaikkan identitas nasional kita. Nah, dengan ini diplomasi budaya ini memiliki ketertarikan antara kepentingan luar negeri dan kepentingan dalam negeri juga, jadi balance. Nah, tapi dari artikel ini juga pasti ada juga ketegangannya. Maksud saya pasti juga ada tantangannya, seperti adanya keterbatasan sumber dayanya, lemahnya koordinasi antara pihak, dan risiko adanya komodifikasi budaya secara berlebihan. Nah, maka dari itu dibutuhkan adanya kita harus kerjasama antara pihak lain, antara pemerintah, pelaku budaya, atau kita sendiri, akademisi yang bakalan kayak menyampaikan atau membuat kayak seminar gitu-gitu, dan juga ada masyarakat seperti kita sendiri, agar diplomasi budaya ini tetap berjalan secara efektif dan tidak akan kehilangan nilai keaslian
Jadi secara keseluruhan artikel saya ini menyimpulkan bahwa pengembangan budaya sebagai instrumen diplomasi internasional itu tuh merupakan strategi bela negara non militer yang relevan dan sangat penting. Selain harus kita bela negara yang menjaga keamanan, tapi kita juga tetap harus melestarikan apa yang ada di dalam negeri kita untuk kita tetap memperkuat identitas itu tadi sebagai bentuk bela negara itu juga bisa. Nah, jadi melalui diplomasi budaya itu juga Indonesia dapat memperkuat posisinya di dunia internasional, menjaga identitas nasional, serta memperjuangkan kepentingan nasional secara damai dan berkelanjutan. Sekian video dari saya, semoga teman-teman atau teman-teman yang menonton video ini bisa tersampaikan pesan moralnya juga, dan kita sebagai warga Indonesia harus tetap mengembangkan dan cinta tanah air kita seperti kita terus bela meskipun kita nggak kalau ingin membela negara kita, tetapi kita nggak bisa nih buat turun langsung kayak ikut militer atau gimana. Kita tetap bisa kok guys untuk kayak mengembangkan di bidang lain seperti di budaya ini kita tetap melestarikan budaya-budaya dari Indonesia, terus kayak misalnya pakai batik, pakai pakaian tradisional, terus membantu pakai produk-produk lokal, itu juga termasuk untuk bela negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.